Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya muliakan, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang doa yang diajarkan Allah kepada kita, dan hendaknya doa itu paling lambat mulai kita ajukan pada usia 40 tahun. Jadi ketika kita sudah sadar merasa berusia 40 tahun, hendaknya kita punya cita-cita baru. Ada 5 cita-cita yang diinginkan oleh Allah untuk kita bentuk kembali pada usia 40 tahun. Yang pertama, hendaknya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang kedua, kita hendaknya mulai beramal yang cerdas, berprestasi yang ikhlas untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari balasan dari manusia, dan bukan untuk sekedar dinikmati di dunia. Tapi beramal soleh, berprestasi yang nanti mendapatkan ridha Allah dan akan bisa kita nikmati di akhirat yang khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Yang ketiga, kita di saat usia 40 tahun disadarkan bahwa hendaknya tidak sekedar selesai untuk melakukan reproduksi, tapi sudah mulai melakukan regenerasi. Memiliki anak-anak yang soleh, generasi yang lebih baik. Yang ketiga, yang keempat, kita hendaknya usia 40 tahun memperbanyak membersihkan diri dari dosa. Mulai menguatkan tobat kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mentipek jejak-jejak negatif kita pada masa lalu. Dan yang kelima, hendaknya kita mulai berserah diri. Mulai untuk tunduk kepada Allah SWT. Supaya ketika kita mati nanti mati dalam keadaan berserah diri. Sebagai pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat khotib selalu memesankan itu. Kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, wujud keinginan kita untuk berserah diri kepada Allah SWT, hendaknya kita memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan sisa usia kita untuk menegakkan 5 komitmen Muslim terhadap Islam. 5 tanggung jawab Muslim terhadap agamanya. 5 kewajiban Muslim terhadap keyakinannya. Nah, 5 kewajiban tadi, 5 komitmen tadi bisa kita ambil dalilnya dari surat Al-Asr atau surat Wal Asri, surat nomor 103 dari awal sampai akhir yang insya Allah kita sudah sangat hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali bagi orang-orang yang menggunakan waktunya itu untuk diisi dengan minimal 5 aktivitas sebagai seorang muslim. Yang pertama, pemirsa yang saya hormati, adalah mengimani Islam. Jadi seorang muslim dituntut untuk mengimani Islam lebih kuat. Dengan Ramadan kita berharap iman kita semakin tambah. Paling tidak keimanan kita kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, kepada Rasul yang diutus Allah semakin kuat. Sehingga di beberapa tempat sering ada bimbingan zikir, ucapan di sela-sela salat tarawih. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin.
Ya Tuhan kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul yang telah Engkau utus, dan catatlah kami menjadi orang-orang yang menjadi saksi. Kalau tidak salah di dalam surat Al-Imran ayat sekitar 52-an. Nah artinya apa? Kita disuruh mengkokohkan keimanan kita terhadap Islam. Jangan sampai seorang muslim ragu terhadap kebenaran Islam. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang benar-benar benar itu adalah yang datang dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Para pemirsa yang saya hormati, setelah kita mengimani Islam, meyakini Islam tanpa keraguan, memiliki akidah yang bersih terhadap Islam tanpa syirik, la syarikalak. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab untuk mengilmui Islam, untuk mempelajari Islam, untuk mengerti ajaran-ajaran Islam. Dalam surat Bani Israel ayat 36 Allah menyatakan, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, supaya apa? Supaya iman kita itu, Islam kita itu beda dengan orang yang hanya mengikuti karena keturunan, karena lingkungan, karena warisan, karena taklid. Buktikan bahwa kita termasuk orang yang beda. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah juga menyindir kita. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mari kita di Ramadan ini belajar untuk membaca Quran sekaligus sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Membaca sunnah-sunnah Rasul. Paling tidak ketika ada WA, WhatsApp, macam-macam yang datang kepada kita berisi informasi tentang Islam, kita baca, kita pahami. Banyak kesempatan untuk mempelajari Islam. Yang ketiga, komitmen Muslim terhadap Islam adalah untuk mengamalkan Islam. Ketakwaan kita harus diwujudkan dalam bentuk amal praktis. Dengan semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semampumu, bukan semaumu. Surat At-Taghabun ayat 16. Mengamalkan Islam. Yang kita suka atau tidak suka, kita berserah diri untuk mengamalkan Islam. Yang keempat, komitmen Muslim terhadap Islam adalah mendakwahkan Islam. Menasihati orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk tabligh, dan seterusnya, memperjuangkan Islam. Dan yang terakhir, seorang Muslim yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk bersabar di dalam berislam. Bersabar di dalam beriman, bersabar dalam berilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah. Dan bersabar dalam kesabaran itu. Silahkan nanti baca akhir surat Al-Imran, bahwa kita juga disuruh bersabar dan meningkatkan kesabaran sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Muslim yang Islami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.